Panikian dari Gelora Bung Karno, kita akan membaca bagaimana peluang timnas bisa mengatasi Oman malam ini di FIFA Matchday bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan striker timnas Indonesia Zainal Arif. Kang Abo, Bung Joy, selamat malam. Ya. Malam. Saya ke Bung Joy dulu. Kan kita sudah terbiasa melihat Kapten J.I. Zes di setiap pertandingan. Kali ini tanpa Bang Jai, bagaimana Bung Joy melihat agar timnas ini punya kepercayaan diri, meskipun tadi Kevin Dix bilang ya harus siap semuanya menggantikan, tapi apa yang harus betul-betul jadi catatan untuk timnas? Ya, Indonesia kan terbiasa dengan center back yang punya leadership yang luar biasa di dalam diri J. Tapi memang tidak semua pemain kan harus bisa tampil di seluruh pertandingan. Dan itu bagus juga bagi tim, belajar tanpa Jai, belajar tanpa seorang leader yang sungguh-sungguh bisa memimpin dari lini belakang. Dan itu tadi Kevin Dix mengatakan kami harus siap, bahkan saya pun siap kalau ditunjuk. Itu kan vibes yang positif ya. Siapapun sebetulnya harus mampu untuk menjadi pengganti Jai, meskipun Indonesia terus terang ya mengalami kerugian ya tanpa Jai. Tapi ya harus belajar lah, kan Jai nggak selamanya bisa main. Dia pada satu saat juga harus pergi. Dan pemain-pemain muda harus step up menggantikan dia. Jadi ini belajarlah tanpa Jai. Nanti kalau ada Jai lagi, saya rasa Indonesia akan lebih kuat. Tapi sekarang pun dengan adanya Kevin Dix, Rizky Ridho juga sudah sangat berpengalaman. Ada Justin Hubner juga di lini belakang, nggak masalah rasanya ya. Meskipun lawan yang dihadapi adalah Oman, 38 tahun nggak pernah menang kita melawan Oman. Dan mereka juga tim yang kuat, meskipun tidak lolos ke Piala Dunia sama seperti Indonesia. Tapi mereka tim yang kuat. Peringkatnya 70-an, dan ini pelajaran yang bagus sekali ya bagi John Herdman terutama, yang baru mengalami 2 pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria. Ini menuju ke Piala Asia menurut saya, bukan Piala AFF 2026, menuju Piala Asia ini dia punya waktu yang betul-betul cukup untuk melihat timnya ini sejauh mana, karena dia kan masih terus sebetulnya mencari-cari pemain di luar backbone yang ada. 80% sudah ada, dia tinggal mencari 20% untuk persiapan Piala Asia. Nah nanti penyempurnaannya akan terjadi pada Piala AFF 2026 yang akan bertanding pada bulan Juli. Jadi setuju kalau ini jadi momentum yang pas untuk belajar dengan komposisi yang tidak biasa. Kalau dari Kak Abul melihat siapa yang punya potensi untuk menggantikan peran J.I. Zes dalam pertandingan ini? Iya, saya kira Elkan Bagot juga selama ini juga menunjukkan kemampuan yang sangat baik ya. Apalagi ya tadi yang dibahas oleh Bung Anton, para pemain yang menjadi bagian dari tim nasional adalah para pemain pilihan terbaik. Jadi kalaupun J.I. Zes hari ini tidak tampil, saya kira para pemain ini bisa menunjukkan kualitas mereka yang sungguhnya. Apalagi para pemain ini selama ini menit bermainnya cukup kurang. Ini kesempatan yang sangat baik. Ini mesti harus dimanfaatkan supaya apa? Supaya nanti John Herdman juga banyak pilihan. Artinya para pemain yang hari ini diberikan kesempatan. Dan saya kira mungkin Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan juga Justin Hubner, para pemain yang sangat teruji ya di klubnya masing-masing. Dan hari ini ujian tersebut datang dari Oman yang secara posisi juga mereka di 79 dunia. Jadi saya kira kalau seandainya bisa mengatasi permasalahan di lini belakang, 3 center back ini, saya kira ini bukan jadi masalah besar ketika pertandingan selanjutnya. Apakah itu di pertandingan FIFA Matchday ataupun di pertandingan resmi, yaitu di Piala Asia nanti. Dan di kondisi seperti ini juga tidak hanya J.I. Zes, tapi kita ke lini tengah misalnya tidak ada Tom Haye, juga Calvin Verdong juga kemungkinan tidak akan main dari awal. Marceng juga lagi cedera, Bung Joy. Apakah ini jadi pertanda kita akan kehilangan dominasi, ataukah kita sudah lebih siap hari ini untuk antisipasi absennya beberapa pemain utama, Pak? Ya mau nggak mau harus siap. Memang Verdong adalah pilihan terbaik sekarang ya. Tapi karena kondisinya dan John Herdman sudah mengatakan dia kepentingan keselamatan pemain jauh lebih di atas daripada kepentingan tim saat ini. Jadi dia kemungkinan besar akan mencadangkan Verdong atau main hanya 45 menit. Tapi apapun sebetulnya masih ada pemain yang berpengalaman kan di sana. Kalau di kiri misalnya Donny Tripamungkas dipasang dan di kanan Kevin Dix juga tampil
prima, rasanya tinggal menopang siapa yang akan menggantikan Verdong. Nah, ini kan di tengah masih ada Joy Pelupesi yang sebetulnya saya agak kecewa dengan penampilan dia belakangan ya, tapi harusnya sih dia memperbaiki pada penampilan kali ini karena dia sebetulnya kunci. Dia adalah pemain gelandang bertahan yang selama ini tidak dipunyai oleh Indonesia sejak zaman Sintayong, kemudian ke Patrick Kluivert, dia kan datang agak telat. Jadi harusnya dia menunjukkan kualitasnya yang lebih baik untuk menjadi pemain pertama yang menghadang serangan lawan. Yang itu yang paling penting dari seorang gelandang bertahan maksud saya. Jadi kalau dia tampil lebih bagus, menurut saya yang di sisi-sisi sayap kanan dan kiri, Donitri ataupun Kevin Dix, rasanya mereka cukup bisa punya kemampuan, punya kepercayaan diri untuk naik menyerang, membantu gelandang serang dan para pemain yang ditugaskan untuk menjadi pemukul akhir di kotak penalti lawan. Harusnya sih ini pertandingan akan menjadi sangat seru ya, karena Indonesia harus membuktikan, John Herman harus membuktikan mereka layak untuk bisa berbicara lebih banyak nanti di Piala Asia 2027 dan ini adalah dan John Herman sudah cukup lama ya bergabung dengan tim Indonesia meskipun mengumpulkan pemainnya juga nggak terlalu banyak waktunya, tapi dia sudah punya cukup waktu untuk menganalisis data, menganalisis semua pemain, mencari pemain pelapis dan memperkuat backbone-nya. Saya rasa dia sudah lakukan dengan sangat baik dan ini ujiannya melawan Oman. Apakah Kang Abu juga melihat Pelupesi harusnya bisa punya performa yang lebih baik lagi membuktikan di pertandingan ini, termasuk juga bagaimana kita bermain tanpa El Profesor Tom Haye dan juga Verdong yang kemungkinan nggak main dari awal? Ya, kalau kita berbicara masalah tim nasional, Priska, bahwa para pemain yang dipanggil ini adalah para pemain terbaik di klubnya masing-masing. Kita berbicara masalah per individu, Pelupesi mungkin secara kualitas kemarin agak sedikit performnya agak sedikit menurun. Tetapi saya melihat di pertandingan kali ini, saya berharap dia bisa menepis anggapan tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh Bung Anton tadi, di tengah itu kita banyak pilihan juga kan. Selain El Profesor memang tidak ada Jenner juga, yang selama ini juga menit bermainnya kurang, tetapi kesempatan untuk membuktikan dia layak dipanggil tim nasional itu bisa kita lihat di pertandingan kali ini lawan Oman. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi ya, bahwa para pemain yang dipanggil ini adalah kumpulan-kumpulan para pemain terbaik. Jadi siapapun para pemain yang absen, baik Jai Ijes itu sebagai kapten dan cederanya juga Marcelino yang tiba-tiba menjelang pertandingan karena intensitas latihan. Saya kira para pemain yang ada, yang sekarang ini di tim nasional ini, 23 pemain terbaik ini, saatnya untuk memperlihatkan kualitas mereka yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya nanti pilihan-pilihan tersebut itu tidak akan sulit. Ya. Bahwa pilihan yang didatangkan oleh John Herman ini membuat apakah ini bisa menjadi dua tim yang tanggal 9 juga nanti kita akan uji coba lagi melawan Mozambik gitu kan. Itu sih sebetulnya menurut saya. Ya, sumber daya kita sekarang sudah lebih baik pun juga kayak dalam dialog kita nggak terlalu bahas banyak drama ya seperti beberapa waktu yang dulu. Yang jelas juga saya masih nunggu-nunggu nih, tadi refresh mana ya, belum ada line up-nya. Kita tunggu dulu aja usai jeda karena kita masih akan kembali sesaat lagi. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam membahas peluang timnas bisa mengatasi Oman malam ini di FIFA Matchday bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan striker timnas Indonesia Zainal Arif. Kang Abo, tolong ceritain dong karena sampai sekarang kan line up-nya belum ada ya. Tapi sebagai mantan pemain timnas pasti bisa bercerita gimana sih di balik layarnya kalau detik-detik penentuan line up ini? Ya, biasanya yang pernah saya rasakan ya, menurut pengalaman yang pernah saya ikut, apakah itu pelatih lokal ataupun pelatih asing, ada yang berangkat dari hotel sebelum ada yang dari hotel sudah briefing dan disampaikan siapa starting 11 yang akan bermain, dan ada juga para pelatih yang masih bertanya-tanya ya sampai sampai menjelang pertandingan, bahkan 10 menit menjelang kick off itu baru diturunkan siapa yang akan bermain gitu. Itu tergantung bawaan, tergantung habitnya si pelatih tersebut ya. Supaya apa? Supaya para pemain ini selalu siap. Kapanpun, apakah mereka diturunkan ataupun tidak, mereka harus selalu siap.
Itu loh. Poinnya itu mungkin ya. Oke, jadi sampai last minute pun ditunggu ya. Semuanya harus siap, mau nantinya siapa yang jadi starting 11 ataupun enggak. Ya. Di awal sudah siap dulu Jadi ya. kadang-kadang gini, kalau biasanya diturunkan atau misalkan disebutkan sehari sebelum kick off, nah, nanti para pemain yang selama ini tidak masuk starting 11 dan tidak masuk di bench juga, nah itu nanti akan leha-leha juga. Mereka kadang-kadang berpikir bahwa oh ya sudah hari ini saya nggak masuk, jadi saya bisa tenang. Tetapi kalau semuanya belum disampaikan, belum di-announce gitu ya, Ya. kepada para pemain, ini para pemain pun akan tetap merasakan bahwa oke, saya tetap harus siap sampai menjelang kick off. Setelah itu mungkin baru mereka akan tahu siapa yang akan diturunkan. Nah, apalagi kan kita tidak pernah tahu ya bagaimana kondisi lawan, jadi semuanya harus dalam keadaan siap. Tapi bicara soal Oman ini, Bung Joy, sebenarnya selain peringkat, apa kelebihan dari Oman sebagai tim maupun personel masing-masing yang harus diwaspadai dari masing-masing pemainnya? Ya, tipikal pemain-pemain dari Jazirah Arab dan sekitarnya itu punya punya kondisi fisik yang prima ya. Mereka terbiasa dengan udara yang lembab juga seperti di Jakarta. Jadi challenge-nya memang cukup besar bagi timnya John Hartman ini, dan mereka punya postur yang cukup kekar, tinggi-tinggi juga khas orang-orang dari negara Jazirah ya, Jazirah Arab maksud saya. Dan mereka kecepatannya juga sangat bagus, walaupun menurut saya ball skill-nya tidak sebaik Arab Saudi misalnya, atau tidak sebaik Iran atau Irak. Jadi rasanya sih kalaupun nanti mereka akan tampil dengan ngotot, karena mereka juga butuh poin kan di FIFA Matchday ini, masih bisa diimbangi lah oleh katakanlah misalnya Beckham Putra juga, yang kalau nanti tampil menggantikan Marcelino misalnya, Beckham bisa mengimbangi mereka dengan kecepatannya. Tapi kalau pemain-pemain diaspora yang punya postur juga bagus-bagus, rasanya sih nggak terlalu sulit ya untuk menghadapi challenge dari pemain-pemain Oman ini. Saya rasa sih Indonesia punya kans yang cukup besar main di Senayan dengan dukungan yang penuh, dengan ambisi juga untuk menaikkan peringkat, karena peringkat FIFA koefisiennya akan lebih bagus kalau Indonesia menang lawan Oman dengan peringkat yang lebih tinggi, koefisiennya lebih banyak gitu loh. Jadi ini harusnya jadi penyemangat ya bagi pemain Indonesia untuk bisa menang dan mencapai poin yang lebih baik daripada Oman yang bisa raih gitu. Kira-kira begitu. Nah, Kang Awu juga bagaimana melihatnya? Karena kan kalau kita lihat misalnya di Piala Asia memang untuk tipikal pemain yang dihadapi misalnya Jazirah Arab ini cukup sulit juga dihadapi. Sebenarnya apa yang harus jadi catatan betul untuk John Hartman agar timnas bisa lebih siap kali ini? Ya, kalau kita berbicara masalah peringkat, ini jangan selalu dikaitkan bahwa peringkat mereka lebih di atas kita. Ini biasanya selalu mengganggu secara psikologis. Tapi saya yakin dengan profesional para pemain ketika bertanding malam ini, kita sebetulnya kalau secara kualitas per individu pemain, saya pikir ini hampir sama lah ya, hampir merata lah. Dan pertandingan malam ini akan menarik, akan kita lihat, karena walaupun bersifat friendly match, tetapi ini berpengaruh terhadap poin yang akan kita raih nanti. Seandainya kita bisa mengamankan 3 poin, artinya pertandingan kedepannya ketika melawan Mozambik di friendly match selanjutnya akan membuat para pemain lebih percaya diri. Dan juga poinnya juga, ranking kita juga akan berubah mungkin ya. Ya, ini harusnya jadi sebaliknya lawan Oman, tim Oman juga mereka tidak mau kehilangan poin. Kalau misalkan kehilangan poin di Jakarta, atau misalkan mereka mengalami kekalahan, ini juga sedikit mengganggu ranking mereka juga. Saya kira itu. Jadi secara psikologis ini akan seru nih ya pertandingan. Ya, kita akan tunggu dan kita akan menilai bagaimana kualitas John Hartman setelah sebelumnya memimpin timnas di 2 pertandingan. Kali ini melawan Oman, bukan tidak mungkin kita bisa menang malam hari ini. Amin. Itu doa kita semua. Amin. Kita nantikan. Terima kasih atas waktunya dan analisisnya Bung Joy Anton Sanjoyo, analis sepak bola, dan juga mantan striker timnas Indonesia Zainal Arif. Kang Abu, terima kasih. Bung Joy, terima kasih. Sama-sama, selamat malam.